Shalom, saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Sukacita bagi kami untuk bisa menjumpai lagi saudara sekalian melalui mesbah doa di pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan kembali bahwa kalau saudara punya pokok doa yang ingin didoakan, Anda bisa menuliskan di WA melalui nomor yang tertera di bawah ini, supaya kami juga bisa mendoakan bagi saudara sekalian. Nah, mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini, memuliakan namanya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh datang lagi di hadapan-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan yang hidup. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah Kau ya Bapa, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus
dalam hidupku selalu ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu, sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu memuliakan namamu. Ku sembah Kau, Tuhan. Di hadapan hadiratmu, Tuhan, ku bersyukur. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadiratmu, Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang kuasa selamanya. Kiara lama takala lamo, sikinara lama se. Kiara la lamo, sikinara lama. Di hadapan hadiratmu, Tuhan, kami bersyukur dan memuji namamu. Ya lama ya lamu, sikina lalamu. Ya lama. Di hadapan hadiratmu, Tuhan. Kiara lama. Serapatakan la ya namo, ya. Sungguh kami bersyukur memberikan penghormatan, keagungan bagi Tuhan. Kiara lama so, serere lama ya. Kiara lamo, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hadiratmu,
Haleluya. Kami datang dengan penuh kerinduan mengagungkan nama-Mu, mencari wajah-Mu Tuhan, bersekutu dengan-Mu, menyembah-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur menyembah-Mu. Haleluya. Ku bersyukur memuji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar, amin Tuhan. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin, katakan dengan kesungguhan hatimu. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari nyatakan dengan segenap hati kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan dengan segenap hati kita. Yesus terlebih besar,
Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin, haleluya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, selama-lamanya di dalamku, di dalamku, selama-lamanya, selama-lamanya. Engkau terlebih besar, Engkau terlebih besar, kasih-Mu Tuhan tiada taranya. Ku naikkan pujian bagi-Mu, ku naikkan syukur kepadamu, karena kasih setia-Mu, karena kasih sayang-Mu Tuhan. Kiara lama-lama. Oh, lapatakanlah lama-lama. Selapatakanlah lama-lama. Kiara lama-lama. Sikinana lama-lama. Oh, sakana lama-lama. Urapatakana lama-lama yase. Hinana patakana lamo. Terima kasih Tuhan. Kami berikan pujian bagi-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan kekuatan kami, Engkau Tuhan pengharapan kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Betapa kami bersyukur dan memuji-Mu dan menyembah-Mu. Betapa kami bersyukur, betapa kami bersyukur, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Biar Engkau menjadi semakin besar dalam hidup kami Tuhan. Semakin besar Engkau Tuhan dalam hidup kami, sehingga hanya Engkau yang nampak dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Sebab kami sadar bahwa hidup kami bukan kami lagi, tapi Yesus Kristus telah yang hidup di dalam kami. Karena Engkau telah membeli dan menebus kami dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah-Mu Tuhan. Sehingga kami semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan itulah yang membuat kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya di hadapan-Mu Tuhan, maka keangkuhan kami, kesombongan kami pun menjadi sirna, menjadi hilang. Dan merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang kebenaran, itu di mata tiap orang selalu sifatnya relatif atau berbeda-beda. Bagi saya sesuatu itu saya pandang, saya anggap sebagai sebuah hal yang benar menurut saya, tetapi belum tentu itu benar menurut pandangan atau cara berpikir orang yang lain. Nah, Anda bisa bayangkan baru 2 orang saja kadangkala cara berpikirnya sudah jauh berbeda. Sebagai contoh dalam kehidupan keluarga antara suami dan istri. Nah, ini 2 kepala, 2 pikiran. Kadangkala juga punya pikiran masing-masing. Saya maunya begini, istri maunya begini, suami maunya begini, istri maunya begini, lain sebagainya. Itu baru 2 orang. Apalagi kalau ini berbicara sebuah kota, sebuah bangsa, wow, ini lebih besar lagi. Nah, tentunya kalau semua mengikuti keinginan masing-masing, kehendak masing-masing. Karena setiap orang berpikir bahwa masing-masing mereka, apa yang mereka pandang, apa yang mereka lakukan adalah hal yang benar dan mereka kerjakan, maka yang terjadi bisa terjadi yang namanya kekacauan dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya ketika kemudian ada orang yang mengambil komando atau memimpin, maka sesuatu yang banyak, orang yang memiliki pemikiran yang banyak, cara pandang yang bermacam-macam, dan kemudian dipimpin, itu bisa menjadi teratur. Kita lihat bagaimana di bangsa kita, ketika ada presiden, nah presiden sudah komando begini, semua mengikuti, jadinya teratur. Sekalipun di bangsa ini tentu banyak pikiran-pikiran, banyak cara pandang mereka masing-masing. Mereka menganggap ini yang paling benar, ini yang paling benar, dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah ada tongkat komando di bawah pimpinan, nah pimpinan yang menentukan, enggak, yang begini yang kita ikuti. Nah, semua harus tunduk dan kemudian mengikutinya. Nah, firman Tuhan pagi hari ini memberkati buat setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari coba kita melihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, Amsal 11 ayat yang ke-14, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat, banyak keselamatan ada. Dalam terjemahan lain juga dikatakan, dalam The Message Bible dan Amplified Bible juga mengatakan, jika tidak ada bimbingan atau pengarahan yang baik dan benar, bahkan tepat, orang bisa tersesat. Semakin mengikuti nasihat yang bijaksana, semakin baik peluang kita untuk mengarah kepada hal yang benar dan membawa kita pada keselamatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa kebenaran di hadapan manusia, di mata manusia itu selalu sifatnya relatif. Sehingga setiap orang memiliki cara pandang yang masing-masing yang berbeda-beda. Nah, hanya persoalannya kalau setiap orang kemudian mengikuti keinginannya sendiri, nah ini terjadi sesuatu hal yang salah dan keliru. Tetapi ketika ada pemimpin, nah pemimpin itu akan mengarahkan, akan memberikan komando, ini yang mesti diikuti dan lain sebagainya. Coba saudara bayangkan di bangsa ini, sekarang ini ketika terjadi pandemi karena COVID dan lain sebagainya. Bila tidak ada pemimpin atau pimpinan di bangsa ini, bisa kacau. Mengapa demikian? Coba saudara bayangkan, orang berpikir masing-masing tentang dirinya sendiri. Bagaimana saya bisa mendapatkan makanan dan lain sebagainya, sehingga di beberapa tempat ketika orang mengikuti keinginannya masing-masing terjadi kesesatan dan kekacauan, bahkan kemudian orang menjara dan lain sebagainya. Mengapa ini terjadi? Karena masing-masing orang mengikuti keinginannya sendiri. Namun berbeda ketika kemudian ada leader, ada orang yang memimpin dan mengarahkan. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang berbeda. Nah, dalam kehidupan kita pun juga berlaku hal yang sama. Kalau dalam hidup kita, coba sederhana, contoh sederhana, bukan berbicara tentang bangsa yang besar, skupnya yang lebih besar lagi, tetapi berawal dari sebuah hal yang kecil dalam lingkungan keluarga. Nah, kalau masing-masing menginginkan keinginannya sendiri, suami inginnya begini, istri inginnya begini, nah masing-masing memaksakan kehendaknya sendiri, merasa bahwa ini yang paling benar, ini yang paling benar.
Apa yang terjadi? Bisa terjadi kekacauan, hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Karena masing-masing memaksakan kehendaknya. Namun berbeda ketika ada leader, pemimpinnya. Nah, siapa menjadi pemimpinnya, menjadi kepalanya? Ya harusnya Tuhan. Nah, ketika Tuhan menjadi pemimpin, menjadi kepalanya, maka kita semua akan tunduk. Coba saudara perhatikan pada tubuh kita. Siapa yang dari anggota tubuh kita mana yang kemudian mengontrol dan menentukannya? Tentu saja di bagian kepala atau pikiran kita. Ini menjadi sesuatu yang mengontrol dan mengendalikan. Sehingga ketika kita berpikir kita ingin mengambil sesuatu, maka tangan akan bergerak mengikuti keinginan dari otak kita atau kepala kita. Demikian juga dengan kehidupan kita. Coba kemudian tangan memberontak dan berkata, saya nggak mau. Nah, apa yang terjadi? Sesuatu hal yang nggak sehat tentunya. Ketika sesuatu nggak sehat, sebagai contoh, orang yang mengalami stroke dan lain sebagainya, sudah nggak sehat lagi, koneksinya sudah nggak nyambung bagus, sehingga ketika mungkin di pikiran kita inginnya mengambil sesuatu, tapi sudah nggak bisa bergerak. Nah, demikian halnya kadang-kala yang terjadi dengan kehidupan setiap kita, bahwa terkadang dalam hidup ini bisa saja terjadi demikian karena nggak nyambung. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, mari belajarlah untuk tidak mengikuti keinginan diri kita sendiri atau menjadi orang yang egois, merasa paling benar, kemudian mengikuti perasaan, pikiran, apa yang kita anggap benar dan lain sebagainya. Tapi mari belajar kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Terkadang kalau kita mau mengikuti keinginan diri kita sendiri, kita bisa tersesat, kita bisa salah, kita bisa kemudian mengalami bahkan kebinasaan. Kalau kita lebih banyak mengikuti keinginan kita sendiri, kita bisa terjatuh, kita bisa tersesat, terhilang dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita, mari belajarlah untuk kemudian kita tidak mengikuti keinginan diri kita sendiri. Hati-hati dengan keinginan kita. Terkadang keinginan kita itu bisa membahayakan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita menginginkan sesuatu dan kita berdoa sesuai dengan yang kita inginkan, Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai yang kita butuhkan. Keinginan dan kebutuhan sangat jauh berbeda. Kalau keinginan itu sesuatu yang kita inginkan, tapi belum tentu sesuatu yang merupakan hal yang kita butuhkan. Tapi Tuhan melihat dan memberikan sesuatu kepada kita sesuai yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ketika kita masih kecil, terkadang sebagai anak-anak kita nggak ngerti mana yang disebut sebagai kebutuhan dalam hidup kita. Mereka lebih cenderung atau condongnya mengikuti keinginan mereka. Misalkan sekalipun mereka mungkin sakit, panas, batuk, beringus atau influenza dan sebagainya, tapi terkadang mereka memaksakan kepada orang tua untuk memberikan sesuai yang mereka inginkan. Minta es krim lah, kemudian minta hal yang lainnya. Padahal itu sesuatu hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka sedang sakit, kurang sehat, lalu minta es krim atau minta sesuatu hal yang lainnya. Tentu orang tua tidak memberikannya. Bukan karena orang tua tidak sayang, orang tua tidak mengasihi. Tapi justru ketika orang tua melihat segala sesuatunya, ini loh nggak baik buat kamu. Ini bahkan bisa membahayakan kamu kalau kamu menginginkan hal ini. Maka orang tua memberikan kepada kita sesuai yang kita butuhkan. Hanya persoalannya ketika kita belum mengarah kepada kedewasaan, seringkali kita masih berpikir demikian. Bahkan sampai di umur kita hari ini, terkadang menurut umur kronologis kita mungkin dibilang orang sudah dewasa seharusnya. Tetapi pada praktek kehidupan kita, banyak orang yang sekalipun menurut ukuran umur seharusnya sudah dewasa, sayangnya cara berpikirnya, perasaannya masih seperti kanak-kanak. Rasul Paulus mengatakan, ketika aku kanak-kanak, ya aku berkata-kata, aku berpikir dan merasa ya seperti anak-anak. Tapi jangan lupa, setelah kita sudah menjadi dewasa, maka semua yang kekanak-kanakan itu ditanggalkan. Jangan kebawa-bawa terus. Akan sangat mengganggu dan berpengaruh dalam hidup kita. Nah, oleh karenanya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajarlah pagi hari ini untuk kita tidak lagi mengikuti keinginan kita. Keinginan kita justru malah kadang-kala bisa membahayakan kita. Tetapi kita belajar dalam kehidupan kita menundukkan diri kita. Karena setiap orang berpikir, oh ini yang saya rasa paling benar. Oh saya yang benar kok, saya nggak mau. Nah, kadang-kala ketika kita menghadapi sesuatu, firman Tuhan mengatakan, ayo mengampuni, memberkati.
Tetapi kalau kita mengikuti keinginan diri kita sendiri, wah saya rasa saya benar dan lain sebagainya. Oh nggak mau, dia harus datang minta maaf dan lain sebagainya. Atau dia yang harus datang memberikan salam dulu kepada saya. Saya nggak mau datang dulu kepada dia karena merasa saya paling benar dan lain sebagainya. Bukan perkara itu, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita lebih mengikuti keinginan kita, kita akan seperti itu. Mengikuti perasaan kita akan seperti itu. Tetapi kita belajar mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga segala sesuatunya bisa menjadi jauh lebih baik. Nah, oleh karenanya kita mesti sadar bahwa dalam kehidupan kita jangan mengikuti keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, dan lain sebagainya. Banyak orang mengikuti keangkuhan hidupnya sehingga merasa sombong, merasa paling benar, merasa paling baik dibandingkan orang yang lain. Pujian tadi mengatakan di hadapan hadirat Tuhan keangkuhan kita itu hilang ataupun sirna. Nah, sama dengan kehidupan kita. Kalau kita sadar bahwa ada Tuhan yang menjadi pemimpin dalam hidup kita, pimpinan hidup kita, Tuhan menjadi kepala, menjadi gembala dalam hidup kita akan terarah dan dibawa kepada arah yang baik. Tuhan tidak pernah menuntun kita ke arah yang salah ataupun keliru. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, mari belajar dalam kehidupan kita mengakui dan menjadikan Tuhan sebagai pimpinan atau pemimpin dalam hidup kita. Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah kepalaku, Tuhan adalah pimpinanku. Dia mengakui itu di hadapannya, Tuhan, Engkaulah Tuhan pemimpinku. Jadi dengan kata lain dia menundukkan dirinya dan dia mau mengikuti perintahnya atau perintah Tuhan. Ketika sebuah bangsa atau sebuah kerajaan ditundukkan oleh kerajaan yang lain, maka yang terjadi semua orang di kerajaan yang ditundukkan itu akan mengakui bahwa raja yang baru itu adalah raja mereka, pemimpin mereka, dan mereka akan mengikuti semua keinginan dan kemauannya. Nah, dalam kehidupan kita, ketika kita sadar bahwa kita telah ditebus dan dibayar dengan harga yang lunas, dibayar oleh darah Kristus Yesus yang sangat mahal, kita sadar bahwa hidup kita ini bukan kita lagi, tapi Yesus yang harus menjadi leader, pemimpin, dia kepala, dia gembala agung kita. Nah, bagian kita mengikuti kehendaknya, mengikuti petunjuk dan arahnya. Tuhan membawa kita kemana, kita ikuti langkah demi langkah, hari demi hari, sehingga kita bisa sampai pada hal-hal yang berkenan. Dan Tuhan gak pernah menuntun kita ke tempat yang keliru ataupun salah, tapi pada arah yang benar. Sekalipun memang terkadang Tuhan membawa kita ke lembah bayang-bayang maut, tapi itu hanya sesuatu hal yang kita lewati, bukan tujuan kita, bukan kita menetap di sana, tapi hanya melewatinya. Tapi sekalipun demikian Tuhan memberikan penghiburannya buat setiap kita. Ketika kita berjalan dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan, kita gak akan tersesat. Tuhan jamin hidup kita. Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan saudara dan saya. Seperti yang digambarkan oleh Daud, bahwa dengan tongkat dan gadanya itu yang menghibur. Sehingga kalaupun di lembah bayang-bayang maut, ada bahaya yang mengancam dan lain sebagainya, Tuhan sudah bersedia dengan segala sesuatunya, sudah mengantisipasinya dengan tongkat dan gadanya, akan melindungi dan menghibur setiap kita. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, mari kita belajar mengakui dan menjadikan dia Tuhan, dia Raja. Dia yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Demikian juga di tengah keluarga kita. Dia yang menjadi Raja yang berdaulat. Nah, itu sebabnya dalam hidup kita, kita juga sebagai umat Tuhan, kita harus berjemaat atau tertanam. Dengan tertanam itu artinya kita mau dimuridkan, kita mau diarahkan ke arah yang benar. Ketika kita bertumbuh, kalau kita ingin bertumbuh, ingin maju dan berkembang dengan baik, kita mesti tertanam dalam gereja Tuhan. Nah, ini sebabnya kemudian jangan kita menjadi orang yang dalam tanda kutip orang yang sepertinya liar, nggak mau diarahkan, nggak mau dituntun, mengikuti keinginan sendiri, mencari gereja yang sesuai keinginan kita dan lain sebagainya. Kalau nggak sesuai, pindah lagi dan lain sebagainya. Nggak akan selesai dan kita nggak akan pernah bertumbuh. Tetapi kita mari belajarlah untuk tertanam pada gereja lokal, terutama di gereja Tuhan, agar setiap kita dapat bertumbuh dengan baik dalam iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan.
makin hari makin baik. Istimewa dalam kehidupan kita juga mau menundukkan diri kita, mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga kita menurunkan, kita nggak menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, tetapi keinginan Tuhan, kepentingan Tuhan itu yang diutamakan. Dalam firman Tuhan kita melihat banyak orang yang ketika mengikuti kehendak Tuhan, segala sesuatunya menjadi jauh lebih baik lagi. Sebagai contoh sederhana, Abraham. Ketika antara gembala Lot dan gembala Abraham terjadi pertengkaran, Abraham dengar hal itu, kemudian Abraham datang kepada Lot dan mengatakan, Lot begini, daripada terjadi perkelahian antara gembalamu dan gembalaku, ini nggak baik kalau dibiarkan terjadi. Lebih baik kita memisahkan diri untuk sementara waktu supaya ada tempat yang cukup buat kita semuanya. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri, dan seterusnya. Abraham adalah orang yang dituakan dan sebagai orang tua bagi Lot, karena Lot sudah yatim piatu. Tetapi pada waktu itu Abraham tidak berpikir demikian. Yang harusnya nunggu, harusnya berinisiatif datang untuk menyelesaikan segala sesuatunya Lot, karena dia yang ikut dengan saya. Karena dia ikut saya, dia bisa mengalami juga berkat Tuhan. Abraham tidak berpikir demikian, tetapi yang diusahakan, yang dipentingkan adalah kepentingan Tuhan, sehingga dia menurunkan egonya, menurunkan mungkin keangkuhannya, dan dia datang dan menyelesaikan segala sesuatunya, sehingga hubungan pun tetap terjalin dengan baik. Sekalipun mungkin mereka berjauhan, tetapi mereka tetap terhubung satu dengan yang lain. Abraham tetap mendoakan Lot, bahkan ketika Lot dalam pergumulan pun Abraham berdoa bersyafaat, bahkan turun tangan untuk menyelamatkan Lot. Sesuatu hal yang tetap terhubung dengan baik. Nah, oleh karena itu mari jadikan Tuhan sebagai pemimpin, kepala, gembala agung kita. Nah, kita domba-dombanya mengikuti arahan dan tuntunannya. Nah, yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, mari belajarlah ketika kita sudah menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, sebagai pemimpin kita, sebagai Tuhan kita, maka kita juga mau dengan rendah hati untuk dibimbing, untuk diarahkan dengan tepat. Sehingga dalam kehidupan kita tetap berada di tangan yang tepat. Kemudian dalam kehidupan kita tetap mengikuti kehendak Tuhan. Nah, oleh karenanya dalam hidup kita sehari-hari, mari belajarlah dengan kerendahan hati untuk mau dibimbing, diarahkan, dan dituntun istimewa oleh Roh Kudus Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi itu dibutuhkan kerendahan hati. Kalau orang sombong, orang angkuh, nggak bisa diatur, nggak bisa dituntun, nggak bisa dibimbing, karena dia merasa dia paling benar, dia merasa dia paling hebat, paling baik. Tetapi dengan orang yang memiliki sikap rendah hati, orang yang demikian mau dituntun, mau dibimbing, mau diarahkan, dan hidupnya pasti mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Kalau mau dengan rendah hati dibimbing dan diarahkan. Nah, kita belajar dalam kehidupan kita. Salah satu contoh sederhana yang pernah dialami oleh Daud. Ketika Daud kemudian dalam pelariannya, dan dia sempat ketika dia lari dari Saul, kemudian dia pernah tinggal di padang gurun dan kemudian menjaga kawanan kambing domba dari Nabal. Setelah kemudian tiba waktunya musim menuai untuk mengambil pemotongan bulu, maka Daud pada waktu itu mengirimkan utusannya kepada Nabal, mengatakan bahwa ini hambamu Daud yang selama ini telah menjaga dan lain sebagainya. Dengan kata lain, paling tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan untuk Daud dan orang-orangnya karena telah membantu menjaga, sehingga Nabal dapat memiliki hasil yang luar biasa. Tapi Nabal nggak mau memberikannya. Maka hal itu membuat Daud menjadi sebal. Maka dia mengambil keputusan, saya mau bunuh dia dan semua orang yang ada di dalamnya. Karena Daud mengikuti emosi atau perasaan dalam dirinya yang berkecamuk, mengikuti keinginannya, tersinggung dan lain sebagainya. Dia mengikuti amarahnya. Nah, dalam perjalanannya ketika dia mau ke sana, lalu berita itu sampai pada Abigail, istri dari Nabal. Maka istri dari Nabal itu membawa semua makanan dan lain sebagainya karena dia sadar suaminya adalah seseorang yang bebal, karena sesuai dengan namanya Nabal, orangnya bebal dan lain sebagainya. Jadi nggak peduli dengan orang lain, sekalipun orang itu telah membantu, telah menolong, tapi dia nggak peduli.
Lalu kemudian Abigail datang, Daud sementara dengan penuh emosi siap melampiaskan amarahnya untuk membunuh Nabal dan orang-orangnya. Tetapi Abigail dengan rendah hati dan kemudian dia menundukkan dirinya dan mengatakan, dia bersujud dan berlutut. Disitulah kemudian amarah Daud menjadi turun. Sehingga dia baru seperti orang yang disadarkan bahwa oh ternyata saya sedang melakukan hampir saya menumpahkan darah orang gak bersalah. Sesuatu yang keliru di hadapan Tuhan. Karena dia hampir saja mengikuti keinginannya sendiri dibandingkan mengikuti kehendak Tuhan. Tapi untungnya Tuhan bekerja mengasihi Daud sehingga Tuhan mengarahkan Daud, menegur Daud dan mengingatkan Daud lewat Abigail. Ketika Abigail datang dan Daud berkata, aduh hampir saja saya berbuat hal yang keliru. Dia bersyukur Tuhan memakai Abigail untuk memperingatkan Daud. Nah Daud dengan kerendahan hati, dia ngaku salah. Enggak, saya enggak boleh lakukan ini. Lalu apa yang terjadi? Pembalasan di haknya Tuhan. Tuhan menghukum Nabal mati. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu pembelajaran buat setiap kita belajarlah untuk mau rendah hatimu dipimpin dan diarahkan. Hanya persoalannya banyak kita yang mengeraskan hati kita. Firman Tuhan katakan kalau pada hari ini engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Mengapa demikian? Nah, Roh Kudus berbicara kepada kita, memimpin dan menuntun kita. Itu terutama lewat hati nurani kita. Nah, hati nurani kita harus dimurnikan, dibersihkan, sehingga kita memiliki kepekaan dalam diri kita. Nah, disitulah semakin kita mengikuti keinginan Tuhan dalam hidup kita, maka semakin kita peka terhadap kehendaknya. Kita tahu ini yang nggak boleh dan ini boleh, ini yang harus dan yang tidak harus dan lain sebagainya. Kalau kita lebih mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Tapi juga bagian yang paling terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dalam kehidupan ini kita juga menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Mungkin saudara berkata, saya kan hanya seorang istri, saya hanya seorang karyawan biasa, saya bukan pemimpin. Tapi pagi hari ini kita ingatkan, kita semua adalah pemimpin. Minimal kita menjadi pemimpin buat diri kita sendiri. Kita adalah pemimpin. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita harus kemudian belajar lewat firman Tuhan ini, memberikan nasihat, bimbingan, membawa orang kepada arah yang tepat. Jangan menyesatkan. Sebagai contoh, kalau ada orang bertanya kepada kita, ya arahkan ke arah yang benar, jangan disesatkan, disalahkan. Sehingga orang mengalami salah jalan dan tersesat. Kalau orang bertanya, kalau kita nggak tahu ya bilang saja nggak tahu. Jangan kita sok tahu. Akibatnya apa? Menyesatkan orang. Lebih baik daripada kita menyesatkan orang, kita katakan saya belum tahu atau saya tidak tahu. Jelas. Nah oleh karena itu mari belajar kita sebagai leader, pemimpin. Ya saudara dan saya ini adalah pemimpin. Minimal buat diri kita sendiri. Kita dengar nasihat dan juga ketika dimintakan nasihat, ya berikan nasihat yang baik, yang benar, yang bijak, yang membawa orang pada jalan yang benar, bukan sesat. Sehingga dengan demikian membawa orang datang kepada Tuhan yang hidup. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ingatkan kembali buat setiap kita, kalau ada di antara saudara mengalami pergumulan, kesulitan atau ada pokok-pokok doa yang disampaikan, Anda bisa menuliskannya di nomor yang di bawah ini untuk kemudian kami akan mendoakan buat saudara sekalian. Mari kita berdoa dan kepada Tuhan yang hidup. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Firman-Mu begitu baik dalam hidup kami. Kami belajar dalam hidup ini Tuhan bahwa Engkau harus semakin menjadi besar dalam hidup kami. Kami semakin kecil. Dan di dalam hadirat-Mu Tuhan, keangkuhan kami pun menjadi hilang dan sirna. Kami tidak lagi mau mengikuti kehendak kami, keinginan kami, ataupun mungkin bahkan perasaan dalam diri kami. Tapi kami mau belajar mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Karena kehendak-Mu lah yang terjadi, yaitulah yang terbaik bagi hidup setiap kami. Namun kami juga belajar untuk terus senantiasa mengakui dan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami mau menundukkan diri kami dengan kerendahan hati, mau mengikuti kehendak Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas kehidupan setiap kami. Namun dalam kehidupan kami pun kami sadar bahwa kami juga adalah leader, pemimpin. Maka sebagai pemimpin juga kami akan memberikan arahan kepada hal yang tepat dan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
bukan menjatuhkan, bukan menyesatkan, tetapi membawa orang pada arah yang benar dan tepat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Bagi hari ini kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan memberkati buat bangsa dan negara kami. Shalom, damai sejahtera Tuhan ada atas bangsa kami. Kemuliaan Tuhan nyatakan atas negeri ini. Sehingga negeri ini mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan daripada Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah kesukaran yang ada, Indonesia bisa bertahan dan melewati kesukaran ini dengan baik. Karena kami boleh melihat Tuhan tidak meninggalkan bangsa ini, Tuhan tetap ada dan memberkati bangsa ini. Menolong dan memberkati pemimpin kami Tuhan, pemerintahan kami yang di pusat sampai di daerah, presiden, wakil presiden, para menteri yang ada, TNI Polri, bahkan sampai tingkat yang ada di daerah Tuhan. Berkati mereka semuanya, supaya mereka dapat menjalankan tugas, tanggung jawab mereka dengan baik, tetapi juga disertai dengan roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Dan mereka melakukan segala sesuatunya dengan tepat, dengan bijaksana, dengan benar, membawa kebaikan buat bangsa kami, membawa kebaikan bagi daerah kami di tempat ini Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa Tuhan, kalau di antara kami ada yang sedang mengalami sakit kelemahan tubuh, kiranya dalam nama Tuhan Yesus saudara dapat mengalami pertolongan, kesembuhan, dan pemulihan daripada Tuhan. Sehingga apapun sakit penyakit saudara, terima dengan iman, kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan yang baru buat setiap kita. Lalu di antara kami sedang mengalami masalah, kesulitan dalam hidup, bahkan mungkin kekurangan, hamba berdoa di pagi hari ini kiranya Tuhan menyatakan kasih dan pertolongan-Mu dalam hidup kami, sehingga setiap kami dapat mengalami pertolongan Tuhan yang indah dan tepat pada waktunya, yang menolong dan menguatkan dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini juga kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Baik kami yang bekerja, berusaha, kami yang melanjutkan kembali studi pendidikan kami, aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya menuntun langkah hidup kami, memimpin kami kepada arah yang benar dalam rencana dan kehendak Tuhan yang hidup. Beri hikmat-Mu, berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, tapi juga ada damai sejahtera dan sukacita yang menyertai dalam perjalanan kehidupan kami semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan dari Roh Kudus Tuhan akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian.